Banyak yang gemes-gemes ya? Banyak sih. Lu datang nyobain, besok balik lagi. Alhamdulillah. Bener. Ruang Profesi. Oke, sekarang sudah ada di tempat yang sama. Iya, masih di Kopi Hilir. Jadi di episode ini, mungkin sebelumnya kita sudah berdiskusi dengan barista. Sekarang kita akan ngobrol sama pengusahanya. Jadi pembuka kedainya atau salah satu rekan baristanya ya, yang sebelumnya kita udah ngobrol sama Bro Anto. Tuh lihat, gue sampai ketularan nih, ya kan? Pakai apa? Celemek, apron. Ya, bahasanya lebih keren dikit lah, apron, ya kan? Walaupun gue bikin kopinya nggak bisa. Tapi bisa minum ya, tenang aja. Oke. Halo Bro Yoga. Halo. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Wah, sehat ya? Alhamdulillah. Akhirnya kita bisa ngobrol di sini ya. Tadi udah ngobrol sama Bro Anto ya kan. Ngomongin dulu loh. Gimana ya? Iya, isinya tuh ngomongin dulu aja tadi. Enggak. Tadi kita ngomongin kopi. Iya. Kita ngomongin kopi, perbaristaan semua. Ceritanya Bro Anto bisa menjadi seorang yang luar biasa ya. Iya. Gimana kenal sama Bro Anto selama ini? Dari kopi juga. Dari kopi juga ya. Betul. Gitu. Dulu saya sebenarnya emang nggak gitu suka kopi, malah Nggak suka? Beneran. Saya dulu jarang banget ngopi. Terus waktu ketemu sama Anto, itu di satu kedai juga tuh. Sebelum di sini dikenalin. Dari saya nggak berani ngopi tadinya, sampai dikenalin nih jenis-jenis kopi. Dari nggak berani? Wah gila sih. Serius, nggak berani ngopi saya. Dikenalin sama espresso, sama manual brewingnya, dengan jenis-jenis beansnya gitu. Kalau ini kayak gini nih karakternya, ini kayak gini. Dan akhirnya suka. Jadi suka kopi. Wah, dan jadi harus ngopi. Jadi diracunin dong. Ya betul. Iya, dia juga yang ngeracunin gua. Nyata orang ini mau tukang racun ya. Oh gitu ya. Jadi ternyata gua bukan cuma korbannya, nyata di sebelah gua korban juga. Betul. Oke, jadi awal ceritanya memang kenal kopi, suka kopi dari Anto. Iya, betul. Dari doi ya. Oke. Nah, sekarang lu punya kedai. Ya kan, rekanan sama Anto. Ya. Nah, cerita sebelumnya deh. Sebelum lu punya kedai kopi, lu suka kopi. Lu itu apa sih? Kerjaan lu apa? Kalau masih kuliah atau lu cuma bisnis yang lain atau lu mau pekerjaan yang lain? Kalau dulu sebelum di sini ya, emang basicnya di pendidikan. Pendidikan? Iya. Ngajar. Ya. Oh iya. Guru, dosen? Guru. Guru apa nih? Guru BPBK awalnya sebelum lulus kuliah gitu. Oke, ngajar. Betul. Soalnya emang keluarga juga backgroundnya di pendidikan semua, hampir rata-rata. Terus pas lulus kuliah, baru deh ngajar yang emang benar-benar spesifik sesuai jurusan. Ngajar ekonomi. Dulu kuliah ekonomi. Oke. Ngajar ekonomi di SMK Pertiwi Cilimus. Oh, SMK. Iya. Pertiwi Cilimus di arah sana ya? Iya, betul. Oke, ngajar SMK. Iya. Banyak yang gemes-gemes ya? Banyak sih. Guru muda ya kan, baru lulus kuliah langsung ngajar SMK. Waduh, pasti banyak fansnya nih. Alhamdulillah. Bener. Guru-guru ini banyak fansnya nih. Oke, itu sampai sekarang masih ngajar? Masih ngajar. Masih ngajar. Selama ngajar berarti udah berapa lama tuh? Ngajar 4 tahunan. 4 tahun iya. Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. 4 tahunan. Lalu apa yang memutuskan lu mau berbisnis? Dari background pendidikan? Kalau misalnya saya sebenarnya tadinya mikir bisnis itu, ya pertama secara finansial juga untuk mendukung itulah ya, pasti. Dan yang saya lihat dari bisnis kayak gini, kedai lah atau F&B kayak gitu, saya tuh seneng ketemu sama orang baru. Jadi istilahnya kalau kita lagi penat nih di sekolah, pulang kerja, di sini itu bukan kerja tapi refreshing buat saya pribadi gitu. Dan saya juga nyempetin misalnya pulang sibuk apapun lah di sekolah, pulang dari sekolah ya mampir dulu ke sini sekedar ngopi atau ngobrol sama teman-teman yang ada di sini gitu sih. Oke, jadi guru memberanikan diri untuk berbisnis kopi karena senang ketemu orang. Iya. Dan senang ngopi sih ya. Betul. Senang pasti. Ya. Oke. Lalu ini bisnis pertama atau bisnis yang kesekian? Kesekian. Oh, sekian. Oh, berarti emang udah banyak bisnisnya. Oke. Ya, oke, alright. Berarti memang jiwa bisnisnya ada. Alhamdulillah. Berarti kayaknya menjadi guru tuh panggilan ya. Bakti. Bener kan? Pembaktian. Karena
kita pernah loh ada satu episode itu guru. Iya. Iya, dan sama guru itu panggilan. Betul. Berbakti. Wah, kalau duit tempat lain Iya. Keren bro. Oke, cerita awalnya gimana sih akhirnya bisa kenal Bro Anto di kedainya Diang dulu ya? Iya. Terus akhirnya mau bekerja sama dan menjalankan bisnis ini. Iya. Gimana tuh ceritanya tuh? Pertama kan kita ngeliat dulu dari secara personalnya ya, kedekatan personal gitu, saling percaya dulu waktu itu. Dan waktu itu ngelihat istilahnya Anto itu emang kompeten lah di bidangnya gitu ya. Dan punya ide nih, masa istilahnya nggak lanjut sih bisnisnya gitu. Masa sih harus bernaung di tempat lain gitu. Jadi kalau misalnya bisa punya kesempatan sama-sama, ya kita jalan bareng deh gitu. Walaupun ya itu juga persiapannya emang lumayan lama dan berat ya. Berapa lama tuh persiapan? Hampir setahun ya. Hampir Ada ya setahun. Lebih. Lama ya bro ya? Setahun lebih. Wah. Apa aja tuh tantangannya tuh? Iya. Awalnya iseng? Iya. Awalnya iseng? Awalnya iseng. Tapi Jadinya kejebur? iya Emang nih tukang jorokin? iya. Udah tukang racun jorokin lagi. Ya udah. Paket komplit. bener. Oke, jadi hampir setahun Ya, preparation. betul. Selama persiapan itu apa yang membuat sampai selama itu? Pertama yang jelas konsepnya. Kan kedai kopi banyak tuh. Kita pengen yang kayak gimana? Yang istilahnya kita punya istilahnya bukan value yang lebih lah ya, yang berbeda lah. Yang bisa punya daya tarik berbeda dengan tempat lain tuh. Betul. Terus setelah itu kan kita juga harus jelas nih, kita ngumpulin uangnya butuh budget berapa banyak, apa aja yang harus dibeli, yang dipersiapkan, dan sampai supply-nya kan. Supply chain-nya harus jelas. Kita mau dapat beans yang ini dari mana, ngambil dari mana, kayak gitu sih sebenarnya. Kebanyakannya di sana. Banyaknya di manajemen. Dan untuk menyatukan satu visi. Nah, itu kan kalau ada satu visi enak tuh. Iya betul. Dan ini nggak sendirian lagi bisnisnya kan? Iya betul. Beberapa orang di situ? 4 orang. 4 orang lagi, gila. Nyamain kepala 4 itu Iya, gimana? bayangin 2 aja susah. Iya, ini 4 loh. Ini 4. Kalau sendiri udahlah, galau sendiri nggak apa-apa gitu. Iya. Ini kan berempat gitu ya. Harus sama bener-bener ya. Betul. Jadi itu mungkin proses-proses yang bikin lama. Iya, itu yang bikin lama. Dan akhirnya launching di bulan apa sih ini? Ini Januari Tahun ini. 12 Januari. 12 Januari. Oh, berarti udah mau setahun. Iya. Nggak berasa ya? Iya, alhamdulillah. Mantap. Oke. Jadi persiapan yang cukup panjang ya, hampir setahun, kurang lebih 10 bulanan ya. Pasti banyak cerita tuh. Banyak. Pernah ribut-ribut nggak? 4 orang loh. 4 orang Iya, ya. pernah ribut-ribut nggak? Kalau ribut ya pastilah adalah debat Ada, lah. iya. Ya. Jadi istilahnya yang ini pengen ini, kita pengen bawanya di arah sini nih, ke arah sini, gitu. Tapi ya yang namanya usaha ya, nggak ada yang semuanya lancar kan, gitu. Pasti ada, mau dari segi manajemennya, mau operasionalnya, pasti ada masalah. Dan tinggal gimana nih kita ngeberesinnya. Kalau istilahnya bisnis kan, tetap ya walaupun kita punya keterikatan secara personal, tetap di saat kita berbicara soal bisnis kita harus profesional di sana. Betul. Nah, gimana nih cari jalan tengahnya yang paling oke, yang istilahnya nggak ada yang dirugikan, kayak gitu. Sampai akhirnya alhamdulillah nemu terus. Dan menguntungkan untuk kedai itu sendiri. Iya betul. Tujuannya itu ya. Iya betul. Tujuannya itu ya. Oke. Setelah berjalan sekian lama, berarti ini juga berjalan udah kurang lebih sekitar 11 bulan. Iya. 11 bulan. Selama 11 bulan berjalan, apa yang menjadi tantangan awal? Kira-kira biasanya namanya bisnis baru, buka nggak mungkin langsung mulus. Iya. Ya dong, pasti ada tantangan-tantangan, hal-hal yang wah anjing nyata ini bikin pusing juga ya gitu. Ada nggak sih hal-hal kayak gitu? Banyak. Boleh ceritain nggak apa aja? Yang pertama yang kita bingung itu kita nempatin nih market kita mau kemana. Oke, segmennya. Segmennya ya, segmentasinya kan harus jelas nih gitu. Kita juga ngenilai-nilai dulu dari pengunjung kita, customer kita itu, oh ternyata mereka tuh senangnya kayak gini, suasananya yang seperti ini gitu. Nah, di sana kita terus nanti menu-menunya juga kita balance nih. Dan kalau misalnya merhatiin ya, di menu kita itu pasti biasanya ada 2 macam. Iya. Nah, itu tuh 2 macam itu buat ngenalin. Ada satu menu yang biasanya si kopinya itu dominan rasanya strong. Itu untuk yang emang benar-benar yang emang udah addicted banget sama kopi. Dan ada yang untuk mengenalkan pada kopi. Gitu. Jadi dibagi antara yang kopi banget, ya, betul. sama yang kopinya yang lebih soft gitu, soft. yang lebih masuk lah ke siapapun itu yang pertama nyobain juga nggak masalah. Nggak masalah. Jadi supaya semua segmen dapat. Iya, itu salah satu solusinya kayak gitu. Luar biasa.
sudah di copy. Oke, jadi itu adalah pada saat persiapan Iya. sampai running. Iya, betul, Dan sampai ketika itu sudah running, ada challenge baru nggak? Ini udah jalan nih, udah launching. Terus bisnisnya juga sudah, udah grand opening, udah mulai Iya. rame. Ada nggak tuh tantangan lagi? Oh nyata Ada. hal ini kita nggak tahu nih gitu. Ada apa itu? Supply kita. Supply-nya ya, Iya, dapat bahan-bahannya dari mana Iya, aja ya. Waktu dulu istilahnya ini segini cukup. Hmm. Ternyata ini kita kekurangan, gimana nih dapatnya dari mana lagi? Atau istilahnya ini jenuh nih, kalau kopi kan beansnya macam-macam ya, variatif, varietasnya banyak dari sana sini dan itu punya flavor tersendiri. Nah kadang kita itu justru gimana nih biar orang nggak bosen, apa kita datangin yang baru atau gimana gitu. Terutama untuk tahun sekarang sih sebenarnya dari pas kita running ya, kebetulan kan pandemi ya. Nah itu yang Jadi challenge jadi challenge tersendiri. Ya. Cukup apa pas PSBB itu ya. Iya. Wah. Bulan pertama running langsung kena Iya, pandemi PSBB, ya, iya, benar, gitu. benar. Itu yang jadi tantangan banget. Itu challenge-nya. Iya. Lalu gimana bisa bertahan selama pandemi? Apa yang dilakukan? Karena banyak bisnis besar aja Iya. mati loh. Kolaps ya. Iya, gara-gara kolaps. itu. Nah, ini bisnis baru masih bertahan, masih running. Nah, jadi waktu saat itu kita itu mengenyampingkan dulu idealisme. Ya kan emang kita mau dalam bidang apapun idealis itu harus punya idealisme, tapi tetap harus realistis gitu. Oke. Nah, kita waktu itu mikir gimana nih istilahnya kita jualan untuk orang datang aja kan sulit ya. Orang punya ketakutan tersendiri gara-gara pandemi ini. Jadi kita mau nggak mau waktu itu sebenarnya ada beberapa yang nggak setuju untuk kita bikin packaging botol. Nah. Jadi botol itu terlahir. Iya, terlahir Karena pas lagi pandemi. Iya, betul. Yang suka gue borong ya. Nah, gitu. Iya, Oke. Nah, gimana kita caranya bikin orang bisa tetap nikmati nih produk kita di rumah? Ya kan botolan gitu, lebih praktis ya. Betul. Dan pada saat itu kita juga ngasih free delivery. Oh, free delivery. Iya, untuk wilayah kota ini Kuningan kota masih free gitu. Oke. Sistemnya gimana tuh bisa free delivery? Apakah ada satu orang khusus yang in charge kirim-kirim? Iya, kita Memang di tim ada? kita itu berbagi di bagian sana. Oke. Nah, tapi itu terbukti sih alhamdulillah jadi salah satu solusi kita di saat itu dan alhamdulillah sampai sekarang Masih makanya bisa. dipertahankan gitu. Oh, jadi malah botolan jual terus, Iya, ya kan? Delivery bisa. Iya, Terus ada online juga kan? Iya, betul. Wah, gokil. Jadi bahkan dari pandemi malah melahirkan ide-ide baru ya. Iya, jadi ada solusi juga Solusi gitu. ya. Jadi untuk survival. Iya, betul. Oke, nyata ya benar sih karena beberapa kopi ternama aja yang dulunya nggak punya botolan sekarang punya kan. Iya, Bahkan mereka promo gila-gilaan juga karena mereka nggak punya solusi lain. betul. Iya, itu salah satunya. Wah, keren. Oke, itu adalah pada saat tantangan berjalan. Lalu sekarang terlihat seperti sudah mulai bahkan mengembangkan. Ya, mengembangkan, sudah mulai settle. Di titik mana merasa bisnis ini sudah running sistemnya? Kalau menurut saya untuk bisnis itu merasa settle ya saat kita udah punya konsumen tetap. Oke. Nah, soalnya kan kita juga kalau di sini nih, contoh aja saya pribadi ya. Ya. Kalau kita tuh ngelihat ini, oh ini ada konsumen baru nih gitu tuh. Nah, jadi pas udah flow-nya udah jelas, nah itu baru ngerasa tenang. Tapi itu juga nggak jadi jaminan. Justru buat saya pribadi ya, kalau ngerasa yang namanya settle enggak lah, nggak ada bisnis yang benar-benar settle menurut saya. Soalnya rodanya terus berputar. Iya. Tapi dengan makin banyaknya kedai-kedai lain atau pengusaha-pengusaha lain di bidang yang sama, justru itu yang bikin gimana sih, tanpa mereka justru kita juga nggak bisa berkembang loh. Iya. Menurut saya Berarti pribadi. penikmat kopinya nggak nambah. Iya, Iya betul. kan? Menurut saya itu terus kayak gini lah. Misalnya ada rekan kita yang bikin ini nih sajian yang baru, kan kita juga harus mikir tuh. Gimana sih caranya kita bikin ngeluarin hal yang baru yang bisa dinikmati sama orang yang lebih luas lah. Iya. Gitu. Jadi Nah, kalau ada pesaing, bukan tersaingi, bukan. tapi merasa harus dipaksa untuk lebih kreatif lagi. Iya betul. Soalnya kalau nggak ada persaingan nggak akan maju. Iya benar. Persaingan itu menandakan market berkembang juga. Iya, betul, kan? iya. Pasar berkembang kan. Iya. Saya pernah baca berita sebelum
dijorokin juga sama orang ini. Udah nggak aneh tukang jorok gitu. Jadi baca berita, baca data, ternyata memang pertumbuhan penikmat kopi di Indonesia itu jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan kedai kopi itu sendiri. Jadi marketnya itu jauh lebih besar dibandingkan dengan penyedia lah ya, penyedia. Makanya bisa dibilang kedai makin lama makin banyak wajar sih. Dan nggak perlu takut ya. Nggak perlu takut. Yang franchise aja makin yang tadinya nggak terlalu banyak sekarang deket-deketan ada ya, udah kayak Alfamart sama Indomaret tuh seberang-seberangan, anjrit gila. Segitu ya, tapi mereka hidup gitu. Mereka hidup kan. Oke, jadi di sana ya ternyata persaingan itu tidak ada bisnis yang settle, semakin banyak pesaing membuktikan bahwa market berkembang ya, dan juga kita dipaksa untuk lebih kreatif. Iya, betul. Oke. Nah, apa sih yang membuat si Kopi Hilir berbeda dari pesaing-pesaing yang lain? Nah, karena kan tadi paksa kreatif nih. Iya, betul. Apa yang membedakan Kopi Hilir? Nah, justru kalau misalnya saya kan datang nih suka ada disebut lah kunjungan industri gitu, kita nyobain ke kedai-kedai lain, kita juga buat evaluasi diri lah kayak gitu ya. Kan macam-macam tuh, ada emang yang tempatnya ambience-nya emang bikin buat orang ngumpul rame-rame kayak gitu, sedangkan kita sendiri di sini pengen nyejin gimana sih biar orang bisa nikmatin kopi dengan suasana tenang. Rata-rata kalau di sini tuh orang datang untuk ngobrol santai atau bahkan yang nugas banyaknya. Oh, banyak kan nugas? Betul, bawa laptop ya? Iya, bawa laptop. Kemarin gua kesini ada banyak tuh yang buka-buka laptop gitu. Iya, makanya jadi nggak tahu ya, emang itu juga nggak kita tekankan ke pengunjung kayak gini kayak gitu, tapi emang mereka sendiri yang ngatur. Oh, ternyata yang datang ke sini kok orangnya pada sambil santai, bahkan kalau kadang ada yang meeting di sini gitu. Oke, jadi memang lebih ke tenang, nyaman, ngobrol serius bisa, ngerjain tugas serius bisa, lebih ke sana yang biasanya. Iya, betul. Itu memang diarahkan seperti itu, terbentuk sendiri. Awalnya enggak, tapi terbentuk sendiri. Terbentuk gitu. sendiri. Ya, makanya udahlah kita pertahanin gitu. Pertahankan seperti itu. Oke. Selama menjalankan bisnis Kopi Hilir, hampir 1 tahun ini, hal apa yang paling menyenangkan, yang membuat lu tuh enjoy bro? Nah, untuk itu tuh saya yang paling enak ya. Menurut saya pas ketemu orang baru justru. Ketemu orang baru. Jadi misalnya kita punya pengunjung tetap kayak gitu ya. Emang udahlah itu mah customer setia gitu ya. Udah selalu balik lagi ya. Iya. Nah, pas ada orang baru tuh, wah, kita tuh punya apa ya? Kayak kepuasan tersendiri gitu. Dan kita mikir, kita kan bisa ngelihat ya dari si customer kita itu yang datang, apa dia nyaman, apa ada yang kurang dari kita secara pelayanannya lah atau hospitality kita di sini gitu. Dan saat orang itu jadi pelanggan tetap juga, wah itu udah sih. Itu kepuasan buat saya pribadi ya. Kepuasan. Gitu. Jadi orang baru datang nyobain, besok balik lagi. Dia pelanggan tetap. Iya, dan itu kan bisa jadi relasi ya gitu. Benar. Benar bisa perluas network. Iya, betul. Gue pernah kesini malam-malam, udah lama sih, mungkin sebulan lalu ya. Itu ada nongkrong rame-rame bro. Rame-rame, ada bule cewek satu. Oh iya. Itu pelanggan tetap tuh. Temen itu pelanggan. Oh teman-teman luar biasa. Sampai bule gue kaget di daerah ini Kuningan bro. Ini tuh Kuningan, bukan tempatnya wisata internasional ya kan, tapi ada bule. Ada. Emang dia tinggal di sini? Dia nikah sama orang sini. Oh, nikah sama orang sini dan tinggal di sini. Tinggal di sini. Oke, luar biasa. Orang internasional beli kopinya di Kopi Hilir. Tadi hal yang menyenangkan dari menjalankan bisnis Kopi Hilir, ternyata bertemu orang baru. Pasti ada hal yang tidak menyenangkan ya. Mungkin bukan yang menyenangkan lah, yang menantang sekali, yang wah gila nih challenge banget nih pada saat menjalani bisnis ini tuh apa? Salah satunya yang tadi diceritain tuh pas pertama PSBB. Nah, terus yang kedua itu yang challenge itu justru di manajemennya. Gimana nih kita bisa istilahnya bertahan di momen seperti ini, di mana kita kan punya tanggung jawab ya, orang-orang operasional di sini. Gimana kita bisa tetap running tanpa merugikan mereka, gitu. Untuk saya pribadi justru ke sana. Jadi manajemen internal ya. Iya. Apalagi manajemen SDM. Iya. Di Kuningan kan emang masih kurang juga lah disebutnya ya, pengetahuannya soal apa namanya, kayak gini lah contoh sederhananya. Misalnya saya punya di sini ada barista, ada head baristanya. Saya butuh untuk rekrut orang baru nih. Nah,
kalau di sini itu mungkin ya, menurut saya pribadi nih, mohon maaf takut salah ya. Iya. Banyaknya yang nganggap wah jadi barista keren nih anjir, zaman sekarang jadi barista Iya, keren kayak gitu. Bener. Padahal mereka kan nggak tahu tanggung jawabnya seperti apa, sulitnya seperti apa. Nah, bener-bener yang sulit itu mencari orang yang emang bener passionnya di sana. Oh, oke. Bukan cuma ikut-ikutan. Iya betul, karena emang kan lagi menjamur sekarang ya, kedai-kedai kopi, coffee shop kayak gitu emang lagi menjamur dan dianggapnya jadi barista itu keren, Iya, atau kerja di coffee shop itu keren tanpa tahu konsekuensi dan komitmennya seperti apa. Iya, gitu. tanggung jawabnya tuh Iya seperti betul apa. betul betul. Oke. Dan susahnya kayak gitu. Gimana pas kita nemuin, kita gimana nih biar dia bertahan, biar dia emang kopi ini walaupun dari awalnya dia coba-coba jadi passion dia. Iya. Nah kayak gitu. Oh, oke. Jadi ya memang challenging banget ya Betul. di kondisi kayak sekarang kan. Orang saya akuin saya juga melihat banyak orang yang bangga, oh gue barista, Iya. tapi sebarista apa dia? Iya, sebarista betul. apa dia? Benar. Oke, terakhir pertanyaan dari gua nih bro. Tips and tricks apa yang bisa mungkin lu share Iya. ke teman-teman semua mungkin yang saat ini berbagai macam background ya, lu aja guru Iya. bisa kan buka kedai ini, Iya, mungkin ada iya. banyak background dia ngerasa wah gue mau bisnis kopi, gue buka kedai, apa sih yang harus gue lakukan, apa harus gue persiapkan supaya bisnis itu jalan? Ya Boleh di share ya. kayak gini lah, misalnya kalau kita mau bisnis apapun itu kecuali terutama di coffee shop kayak gini ya, menurut saya harus ada paket lengkapnya. Kita misalnya kayak contoh kayak gini, tempat bagus, sajiannya enak, tapi hospitality-nya kurang. Nah, sama aja bohong. Iya, nggak orang datang pertama kali iya, aja. betul. Oke. Dan kalau menurut saya itu tuh yang penting itu justru dari hospitality dulu. Gimana sih kita nge-treat customer, gimana bikin mereka nyaman di sini. Kalau sajian menurut saya ya, zaman sekarang kan yang hits itu kopi susu. Iya. Kopi susu nggak jauh beda sih. Iya. Mau di mana. Iya. Ya Ya. memang mungkin rasa beda tapi nggak semua orang aware sama itu. Iya betul. Taunya mau minum kopi susu. Tipis lah. Iya, betul. Kayak gitu. Oke. Untuk itu makanya hospitality dulu nih. Orang udah enak. Dan gimana kita nanti ngevaluasi, ngelihat itu orang datang lagi atau enggak gitu. Kalau misalnya dia datang lagi berarti ya oke, cocok semuanya gitu. Jadi lihatnya di sana hospitality dulu satu. Menurut saya ya gitu. Oke. Hospitality dulu itu penting. Berarti bisa dibocorin sedikit dong ya. Apa kuncinya si Kopi Hilir supaya hospitality-nya itu nomor satu? Nah, untuk yang di belakang bar ya, antara baik barista atau yang di kasir ke customer itu harus nyapa. Oke. Ya, dan jangan pernah istilahnya ada orang nih yang nanya-nanya kan, walaupun di si menu udah ada penjelasannya ini seperti apa kan di Indonesia ya. Iya. Masih tetap suka nanya ya. Iya, masih suka Padahal nanya. tulisannya gitu. Iya, udah ada tulisannya. Nah, harus mau ngejelasin dan harus ngerti juga apa yang dia bicarakan kayak Oke. gitu. Makanya di sini mau kasir mau apa dia harus tahu basicnya seperti apa. Kayak gitu. Dan interaksi nggak cuma orang ngopi bayar pulang. Di sini banyak misalnya ada yang ngopi tuh ngobrol misalnya sama Anto atau sama yang lagi di bar. Di sini kan ada Faris, ada Adam, ada Sabil kayak gitu. Mereka ada interaksi. Ini tuh beansnya dari mana atau kayak gitu. Ada, harus ada. Itu nilai plus sih menurut Nilai saya. plus, Dan ya. harus Jadi mengkomunikasikan Iya, betul. si kopinya itu sendiri ke customer. iya menjelaskan untuk apalagi untuk orang yang baru nih masih awam di dunia kopi, gimana untuk menentukan pilihan dia yang jelas yang mana gitu. Oke, wah gila luar biasa. Gue juga belajar nih jadinya. Dan Bro Yoga itu tipsnya luar biasa. Jadi gue yakin tuh bermanfaat banget buat teman-teman tuh ya yang lagi prepare buka kedai. Itu ingat tuh nomor satu hospitality dulu. Percuma tempat lu keren, tempat lu nyaman, kopi lu enak, tapi kalau hospitality-nya Iya. nggak bikin orang nyaman, akhirnya Iya. cuma datang sekali doang ya. Iya, betul. Ya kan, oke. Bro Yoga, thank you atas Sama-sama. waktunya, sharingnya bermanfaat banget. Sukses terus buat Bro Yoga. Amin, sama-sama. Sukses juga buat Kopi Hilir. Amin. Oke, thank you. Oke, thank you.